Selamat malam. Selamat malam yang di belakang. Selamat malam. Baik. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak kita semua untuk patut bersyukur dan berterima kasih karena sampai dengan saat ini Tuhan masih setia menyertai kita. Amin. Penyertaan Tuhan senantiasa sempurna buat kita. Amin ya. Amin. Baik. Saya lihat ini yang ada ini saya kenal semua. Ya. Dari ujung sampai ujung. Ini Wehali Pak. Ini Bakateu Pak. Jadi baik. Hukum mana hukum veto Beno Ferixia Makhalkat Neter Lokat Daik. Bapak Mama, Saudara semua yang saya hormati, Bapak Markus, Mama Kiik yang sama saya hormati, tim pemenang Kecamatan Malaka Tengah, tim pemenang Desa Wehali, tim pemenang Dusun Desa Wehali yang sama saya hormati. Singkatnya kita semua yang ada di sini yang saya hormati. Baik, mungkin yang pertama saya akan perkenalkan diri. Saya Henry Melkisimu. Saya seperti tidak asing di Bakateu ini. Kami dari kecil sering main di sini. Pasti orang tua yang ada di sini kenal semua deh. Saya orang Betun, lahir besar di Betun, dan Bakateu ini kami bertempat main dari semenjak kecil sampai dengan saat ini. Jadi kalau ada bahasa-bahasa bilang saya bukan orang Wehali, saya bukan orang Malaka, itu keliru dia. Karena dari saya punya nenek juga di sini. Saya punya nenek orang ada di sini dari 1300, 1930-an sudah di sini. Jadi masih ada bahasa-bahasa miring untuk saya sampai saat ini. Itu yang membuat miris kita. Di zaman sekarang masih ada yang berpikir seperti itu. Saya sampai dengan saat ini masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Malaka. Saya masih menjabat sebagai Ketua Komisi 3 di DPRD Kabupaten Malaka, dan sampai dengan saat ini juga saya masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Ada yang bilang dia sebenarnya sudah tidak menjadi anggota DPRD lagi. Dia yang ngomong ini sepertinya dia lebih tahu dari saya. Suara sumbang saja tapi repot sekali dengan saya ini. Ada banyak suara-suara sumbang, khususnya kita yang ada di Wehali ini. Saya mau menceritakan sedikit. Saya sering diterpa dengan berbagai isu. Ada yang bilang kemarin kalau saya ribut di DPRD itu saya cari panggung, atau sekarang baru saya ribut. Sepertinya dia keliru. Saya ribut itu sudah dari zaman SBS memang. Dari Herman Naeulu saya sudah ribut. Penjabat bupati itu saya sudah ribut dari situ. Sampai di Donatus Beres, sampai di SBS, dan sampai dengan sekarang saya masih teriak terus. Tapi akhir-akhir ini saya teriak, mereka bilang ini karena mau maju jadi wakil bupati mulai cerewet, mulai teriak. Padahal mungkin kemarin-kemarin dia belum ada HP. Dia baru ada di saat sekarang ini, makanya dia baru nonton saya sekarang ini. Yang terakhir kemarin di 17 Agustus, ini saya sedikit menceritakan supaya Bapak Mama, Saudara semua tahu. Pembacaan teks proklamasi. Saya dihubungi, bukan saya bilang harus saya. Dia ngomong sepertinya dia lebih tahu dari saya. Kasihan juga. Bilang sekolah besar, tapi saya lihat pemikirannya seperti orang yang tidak sekolah. Kami
kami kalau tidak dihubungi, kami juga tidak mau dipasang badan di situ. Yang hubungi itu dari kantor DPRD juga hubungi, dari sekretariat Pemda juga hubungi, yaitu bagian PEM dan bagian umum juga hubungi saya untuk segera merapat. Bapak yang akan membacakan naskah teks proklamasi itu. Setelah saya sampai di sana, saya sampai di lapangan, saya langsung saya minta mau lihat teks proklamasi itu dulu. Dan saya lihat, setelah saya lihat, saya bilang kok beda ini seperti yang kemarin-kemarin. Karena 2 tahun lalu juga saya yang baca di Betun ini. Jadi waktu itu saya sampai di lapangan, sebelum upacara mulai, mereka langsung datang todong saya. Bapak nanti bisa baca teks proklamasi. Saya bisa. Kami anggota dewan ini kapan saja kami siap kalau diminta. Kalau tidak juga kami juga tidak mau dipasang badan di sana. Setelah saya lihat, saya bilang ini beda. Terus Kabag Tata PM-nya bilang, oh ini ada surat edaran yang mengharuskan kita baca sesuai dengan naskah aslinya. Naskah aslinya saya lihat tulis tangan sama, tapi karena waktu itu yang aslinya sudah agak buram, makanya dari bagian Tata PM dia ketik ulang lagi. Dan saya disodorkan yang itu untuk saya baca, dan saya lihat yang ketik ulang dengan yang naskah asli itu sama. Terus ada yang bilang begini, kalau lihat beda kenapa mau baca? Loh, saya disuruh baca, masa saya harus tolak? Kenapa sudah tahu begitu masih mau baca saja? Anak SD hafal ini barang kok. Saya juga bisa hafal itu juga. Tapi memang kita maklumi, mungkin ya namanya orang kalau tidak suka, kita mau kasih penjelasan seperti apa, dia akan tetap menyalahkan saya. Jadi saya mau kasih tahu untuk bapak mama semua, kejadiannya seperti itu. Harusnya kan kamu tanya di bagian PM sana, bukan tanya di saya. Kenapa kasih saya teks yang begini? Kok tidak tanya di PM, kok tanyanya di saya? Ya saya cuma baca. Kalau kasih seperti ini ya saya baca seperti ini. Yang penting awalnya saya sudah keberatan. Oh ini kenapa bisa beda? Terus tanya, bilang mana itu surat edaran? Loh, saya dapat penjelasan bilang ada surat edaran. Tanya di bagian PM sana itu surat edaran itu. Bukan tanya di saya. Saya tahunya hanya baca. Kalau memang dia bilang oh seperti ini, ya saya juga harus ikut seperti itu. Karena saya semua persediaan yang ada di lapangan itu semua sudah disediakan. Bukan kami yang atur di sana. Jadi kepentingan untuk 17 Agustus itu sudah diatur di PM dengan bagian umum dengan protokoler sana. Bukan di kami. Jadi ada teks yang mengatakan begini, kami harus baca sesuai teks itu. Kalau memang ada kesalahan seperti apa, ya tanya di bagian PM, jangan tanya di saya dong. Kan saya